Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putu Marta Mulyani dengan NIM 2406069 dari D3 Kebidanan Universitas Pendidikan Ganesha Angkatan 2024. Jadi pada kesempatan kali ini aku ingin membagikan pengetahuan eh, saya mengenai perkembangan siklus kehidupan sejak konsepsi dan juga sirkulasi darah janin ke kalian semua. Nah, pertama-tama saya akan memaparkan atau menjelaskan mengenai perkembangan siklus kehidupan sejak konsepsi. Jadi, perkembangan siklus kehidupan kita itu dimulai dari fertilisasi. Jadi, fertilisasi ini merupakan proses yang sangat kompleks dan saling berkesinambungan satu sama lainnya. Secara garis besar itu, fertilisasi adalah proses penyatuan dua gamet, yakni antara sel telur wanita dan juga sel sperma laki-laki. Nah, fertilisasi ini dimulai dari ovulasi. Seperti yang kita sudah pelajari, mungkin sebagai mahasiswa kesehatan, ovulasi ini merupakan salah satu fase dalam menstruasi. Nah, dimulai dari sel-sel telur yang telah matang di ovarium ini akan dikeluarkan ke tuba falopi untuk siap dibuahi. Nah, jadi sel telur ini akan disalurkan ke fimrai lalu ke tuba falopi. Ovulasi terjadi pada hari ke-14 di dalam 28 hari fase menstruasi. Jika fase menstruasi pada wanita tersebut tidak berantakan atau teratur. Nah, bagaimana sih Bu Bidan, jika fase menstruasi kita berantakan, bagaimana kita mengetahui bahwa kita itu sedang subur atau sedang berada pada fase ovulasi? Jadi kita bisa mengetahuinya dari cairan vagina yang keluar. Jika cairan vagina yang keluar tersebut itu banyak, licin, terus bening, maka kita sedang berada di fase subur, di masa subur atau di fase ovulasi. Nah, jika cairan vagina yang keluar tersebut kental dan juga agak keruh, maka eh, kita sudah melewati fase ovulasi. Nah, jika sel telur yang berada di dalam tuba falopi itu tidak dibuahi, maka dia akan luruh yang kita kenal dengan menstruasi. Nah, jika sel sperma mampu menembus sel eh, jadi mampu menembus sel telur, menembus zona pelusidanya, bahkan dia bisa menyatukan materi genetiknya, maka akan terbentuk zigot. Nah, jadi fase ini dinamakan fase konsepsi di mana pembuahan itu telah terjadi. Nah, zigot ini akan terus membelahkan selnya dari 2 ke 4, langsung ke 8, dan banyak yang disebut kita dengan morula. Nah, jadi pembelahan sel ini terjadi di sekitaran tuba falopi di hari ketiga hingga keempat setelah eh, pembuahan. Nah, jadi cairan-cairan pelusida yang mengelilingi sel ini akan memisahkan dirinya sehingga terbentuklah blastosis. Ini seperti ini dia, nih cairan-cairan ini, cairan eh, pelusida atau blastosel ini akan memisahkan eh, dua-dua selnya menjadi dua kelompok bagian besar sel-selnya yang di atas ini dinamakan embrioblas yang nantinya akan menjadi embrio, dan yang di bawah ini namanya tropoblas yang nantinya akan membentuk plasenta. Nah, pada blastosis ini biasanya terjadi pada hari ke-6 hingga ke-8 setelah eh,
ovulasi terjadi. Nah, selanjutnya embrio ini atau blastosis ini akan menempel dia di endometrium. Jadi, trofoblast ini akan mengeluarkan enzim dia, di mana dia enzim ini akan menghancurkan jaringan-jaringan di sekitaran endometrium agar dia bisa tertanam ke endometrium. Nah, fase ini disebut dengan fase implantasi. Jadi, pada fase implantasi juga, ibu sudah dapat dikatakan hamil karena pada fase ini ibu sudah mulai mengeluarkan hormon kehamilan atau HCG. Maka dari itu kita juga bisa mendeteksinya melalui tes kehamilan seperti tes urin seperti itu. Ini implantasi di mana embrio ini tertanam ke endometrium. Baik, selanjutnya ada perkembangan dan juga pertumbuhan embrio tersebut. Jadi pada minggu kedua hingga minggu keempat, jantung mulai memompa eh, cairan di sekitar pembuluh darah plasenta dan juga embrio agar mereka dapat tumbuh dan kembang. Nah, pada minggu keempat hingga minggu keenam, bakal-bakal organ sudah mulai terbentuk. Pada minggu ke-8, organ-organ tersebut sudah tampak terlihat dengan jelas seperti mata, mulut, bahkan telinganya ini sudah dapat terlihat dengan jelas. Nah, pada minggu ini juga eh, jantung sudah mulai memompa darah. Pada minggu ke-12, organ-organ itu sudah embrio ini sudah dapat dikatakan dengan janin, di mana organ dan juga sistem peredaran darahnya itu, sistem-sistem dalam janin ini sudah matang. Nah, jadi pada minggu ini, janin itu beratnya antara 15 hingga 30 gram. Nah, pada minggu ke-16, kita sudah bisa mendengarkan DJJ janinnya melalui Doppler. Nah, pada minggu ke-24, tulang-tulang pada janin ini sudah mulai berkembang dengan pesat dan dia juga sudah bisa eh, bernapas, selain itu juga menggerakkan badannya. Nah, pada minggu ke-32 terbentuklah kantong coklat kecil di bawah kulit yang nantinya akan memisahkan diri setelah bayi lahir. Nah, terakhir pada minggu ke-36 ini, janin sudah masuk ke uterus atau ke pintu atas pagul sehingga janin tidak dapat bergerak atau memutar badannya dengan leluasa seperti itu. Nah, jadi pada minggu ini eh, bayi ini siap menunggu kelahirannya seperti itu. Sebentar. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai sirkulasi darah pada janin. Nah, tahukah teman-teman jika sirkulasi darah pada janin itu berbeda dengan sirkulasi darah pada orang dewasa? Dan, dan, jadi mengapa hal ini berbeda? Hal ini dikarenakan organ vital pada janin itu belum berkembang atau belum berfungsi dengan baik. Organ vital tersebut adalah paru-paru. Jadi, jika di orang dewasa kan paru-paru itu berfungsi untuk tempat pertukaran gas antara oksigen dan juga karbon dioksida. Karena di janin belum berfungsi, maka tugas tersebut digantikan oleh plasenta. Jadi di plasenta itu tempat pertukaran gasnya. Nah, jadi nantinya darah-darah dari ibu yang kaya akan oksigen dan juga nutrisi disalurkan ke janin agar janin dapat berkembang dan tumbuh dengan baik melalui tali pusat. Jadi tali pusat di janin ini ada
yang menghubungkan janin ini ada tiga, satu vena yang ini yang merah ini, dan juga dua arteri. Jadi darah-darah ibu yang kaya akan oksigen dan juga nutrisi akan disalurkan ke atas atau kranial dari vena umbilicalis, lalu dia akan masuk ke hati. Nah, di hati ini ada ductus venosus. Nah, ductus venosus ini menghubungkan antara vena umbilicalis dan juga vena cava inferior. Selanjutnya, darah dari vena cava inferior ini masuk ke atrium dextra atau atrium kanan. Nah, sebagian besar dia akan masuk ke atrium kiri melalui foramen oval. Lalu masuk ke ventricle kiri dan darah tersebut akan disalurkan ke seluruh tubuh melalui aorta. Namun sebagian kecil karena perbedaan tekanan, jadi tekanannya negatif, dia akan masuk ke ventricle kanan. Lalu dia akan masuk ke paru-paru. Nah, di sini bukan seperti yang saya katakan tadi, di sini bukan tempat pertukaran gas, tapi nutrisi-nutrisi tersebut akan diserap oleh paru-paru agar paru-paru ini dapat berkembang dengan baik. Nah, jadi darah itu molekul-molekul besar darah-darah yang tidak bisa diserap oleh paru-paru akan berhenti di arteri pulmonalis, lalu dia akan kembali disalurkan ke seluruh tubuh janin seperti itu melalui ductus arteriosus. Nah, jadi darah-darah yang kaya akan karbon dioksida akan dikembalikan lagi ke plasenta untuk ditukarkan melalui ini arteri umbilicalis. Nah, begitu terus terjadi berulang-berulang kali seperti itu. Jadi, sekian dari pemaparan saya. Semoga pembahasan tadi bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Dadah, selamat belajar.